Ini bunga oncidium yang sedang berbunga. Aku akan kasih tips bagaimana caranya memelihara bunga anggrek oncidium biar cepat berbunga. Halo semuanya, selamat datang di channel Mika Diary. Hari ini aku akan sedikit memberikan tips cara merawat anggrek oncidium biar cepat berbunga. Dan ini adalah cara yang aku gunakan secara organik. Anggrek oncidium ini baru aku split ya. Ini kelihatan dari tunasnya tidak terlalu banyak. Oke, dan sekarang dia sudah keluar bunga. Sebagaimana caranya supaya anggrek oncidium kita biar cepat bisa berbunga. Di sini aku sudah kasih note catatan bagaimana caranya kita supaya anggrek oncidium ini bisa cepat berbunga. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah intensitas sinar matahari yang diperlukan oleh anggrek oncidium. Anggrek oncidium sendiri memerlukan cukup tinggi sinar matahari antara 60–75%. Artinya, teman-teman harus memperhatikan tempat di mana teman-teman menaruh anggrek ini. Misalkan seperti yang aku lakukan itu di bawah pohon. Jadi dia masih tetap mendapatkan sinar pagi dan mendapatkan juga sinar matahari sore. Jadi cukup banyak dia mendapatkan sinar matahari dari sinar matahari pagi dan sore. Dan ini yang menyebabkan dia pertumbuhannya cepat dan cepat juga mengeluarkan bunga. Jadi sinar matahari yang dibutuhkan adalah 60–75%. Kemudian yang kedua, seperti yang dilihat, pot yang digunakan adalah pot tanah. Bisa juga kalian tempelkan di pohon, itu lebih baik. Kalau misalnya menggunakan pot, gunakan pot tanah. Dan juga media yang lainnya seperti arang, pakis. Di sini aku juga kasih sedikit sedikit saja sabut kelapa, sedikit saja di atasnya sabut kelapa. Kemudian yang ketiga itu penyiraman. Lakukan penyiraman kalau misalnya musim panas, lakukan 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Kemudian yang keempat yang biasanya aku lakukan adalah pemupukan secara organik. Itu 2 kali dalam seminggu.
Jadi untuk pembuatan pupuk organik teman-teman bisa lihat di video aku yang sebelumnya. Jadi semua tanaman anggrek yang ada di kebun aku itu menggunakan pupuk organik. Jadi tidak pernah menggunakan pupuk dari toko atau pupuk kimia. Jadi semuanya menggunakan pupuk organik dan mereka mau berbunga asalkan kita bisa menaruh anggrek-anggrek tersebut di posisi yang benar, di tempat yang benar, di mana setiap anggrek membutuhkan sinar matahari yang berbeda-beda. Jadi kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anggrek tersebut. Oh ya, kalau misalnya kalian satu hal lagi, kalau misalnya di dalam pot anggrek kita tumbuh tanaman liar, sebaiknya cepat dibersihkan, dicabut supaya nutrisi yang ada di dalam pot itu tidak dimakan oleh tanaman liar yang tumbuh di dalam pot. Jadi memang kita harus memperhatikan kebersihan dari pot kita. Jadi kalau misalnya ada tumbuhan liar, sebaiknya segera dicabut dan usahakan kita selalu memperhatikan kebersihan dari pot anggrek kita. Kalau kalian menggunakan paranet, gunakanlah paranet hanya di atasnya ya. Jadi kalau di sebelah timur, maksudnya di sebelah sisi kanan kiri tidak usah, karena kemungkinan dia bisa mendapatkan sinar matahari pagi dan sore. Kalau misalnya di atas itu matahari siang yang super panas, jadi itu bisa dipakaikan paranet. Tapi untuk yang samping-samping tidak usah dikasih, supaya dia bisa mendapatkan sinar matahari cukup sampai 75% ya. Jadi dia mendapatkan sinar matahari yang cukup. Oh ya, satu lagi, kelembaban yang diperlukan untuk Oncidium ini sampai 50%. Jadi kita harus menjaga kelembaban di sekitar anggrek tersebut. Jadi kelembaban itu bisa juga sebenarnya ini kelembabannya tidak terlalu tinggi ya, 50%. Jadi tidak terlalu lembab, tidak juga terlalu kering. Jadi di tengah-tengah. Karena dia membutuhkan sinar matahari yang cukup tinggi sampai 75%, jadi memang kelembabannya agak sedikit berkurang ya, jadi 50%. Kalau kita bisa tahu dan menjaga semua kondisi yang diperlukan oleh anggrek Oncidium, aku rasa dia akan berbunga, rajin berbunga seperti ini. Oke, saya rasa itu saja penjelasan sedikit tentang cara memelihara anggrek Oncidium supaya dia cepat berbunga. Dan selamat mencoba di rumah. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Atau mungkin nanti saya akan mengadakan Q&A, di mana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini, dan kita berjumpa kembali di video saya berikutnya. Bye-bye.